Terlepas dari ambisinya yang melonjak, Jiang Haoqiang masih rasional dan bisa menjadi master sekte. Dia berhati-hati dan licik. Jiang Haoqiang tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan sesuatu, dia harus membayar harga yang seharusnya, dan harga untuk mendominasi domain bintang 2. Pada saat yang sama, Jiang Haoqiang juga memiliki beberapa keraguan. Apakah tabu yang terkubur di tanah berdarah benar-benar mampu melakukan ini? Tabu ini tidak pernah dihubungi oleh pendiri sekte sebelumnya, jadi jangan terburu-buru dalam bahaya. Lampu pompa Jiang Haoqiang berkedip. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, sudut mulutnya dipenuhi rasa malu. Tetapi dia dengan cepat kembali khawatir. Saudara mudamu dan orang-orang dari suku Jie, apakah kamu akan segera kembali? Gu Sui melantunkan Ying Surot, kembali ke sekte Master Senior Brother, Junior Brother Mo dan Jie Changyun. Mereka khawatir dicegat oleh Qin Yichen. Jadi mereka mengambil jalan memutar di alam semesta. Tapi sekarang mereka telah memasuki kita. Situs Parcel ada di sini. Sangat baik, Jiang Haoqiang mengangguk ringan. Tetapi di lubuk hatinya, dia diam-diam memunculkan sebuah ide. Sekarang ketika saya menggunakan orang, kekuatan dunia tidak bisa diremehkan. Ketika mereka kembali, Master Sekte ini akan memberi mereka beberapa peluang. Mengundang mereka ke Sekte Dewa Abadi saya. Saudara muda, tidak punya pendapat. Setelah semua orang saling memandang dengan cemas, tidak ada keberatan untuk ini. Ngomong-ngomong, Jie Changyun dan Na Yingtu juga merupakan pembangkit tenaga listrik Golden Immortal. Jika mereka bisa datang untuk lari, tidak akan ada salahnya bagi Sekte Abadi Shen Xiao. Jiang Hao terlihat seperti ini, dan sudut mulutnya tersenyum dingin. Sekte Abadi, lawan aku. Sekarang setelah Anda merobek wajah Anda, tunggu sampai dihancurkan oleh dewa. Semalam, Qin Yichen sama sekali tidak lupa memberi angin 1000 salju dan yang lainnya hadiah penawaran khusus. Hanya di aula besar surga suci yang tidak mengungkapkan itu saja. Selain itu, Qin Yichen juga memiliki penemuan hebat, yaitu batu darah Feng cukup lebar. Meski tempat tidurnya agak jelek, tapi masih peduli dengan kekuatannya. 1000 jika Snow merasa pelit, baringkan dia. Keesokan paginya, Qin Yichen bermain dengan sutra biru halus, dan sudut mulutnya selalu tersenyum dengan senyum Wenyong. Naga dengan darah naga jelas merupakan makanan yang luar biasa. 1000 salju, saya harus keluar lagi. Pertama pergi ke Seng Tianfu. Angin 1000 salju seperti rusa kecil, meringkuk sedikit, dengan sedikit ketekunan di Wan Yin. Maukah kamu keluar? Ya. Tapi aku akan segera kembali lagi. Apa yang menyenangkan Qin Yichen adalah bahwa angin dan salju yang sebenarnya jauh lebih masuk akal daripada angin dan salju yang dia lihat dalam kegelapan yang tak berujung. Ada beberapa hal yang tidak dia katakan, dia juga mengerti. Di aula besar surga suci, raksasa ras manusia berkumpul. Tetapi kali ini, pertemuan milik ras manusia, kumpulan darah orang-orang Tian tidak menghadiri tempat kejadian dengan penuh minat. Melihat wajah yang mendukung langit setengah langkah untuk ras manusia, Qin Yichen minum secangkir teh dan membuat cerita panjang pendek. Semua orang, meskipun Sekte Abadi Shen Xiao takut untuk bergerak lagi, masih banyak hal yang saya butuhkan untuk pergi berurusan dengan. Karena itu, Qin Yichen melemparkan lampu pompa ke bentuk bola itu. Liang Chen, kamu akan kembali bersamaku beberapa saat kemudian dan melihat beberapa orang. Di masa depan, perlu bekerja sama dengan mereka. Apa? Ye Liang Chen mendengar ini, tetapi tidak mengelak. Tetapi ingin tahu, bos, siapa yang kamu lihat? Kemana kamu pergi? Mengerti. Qin Yichen takut Ye Liang Chen tahu bahwa akan terlalu banyak tekanan untuk bertemu dengan kakak laki-laki dari Sekte Abadi. Segera, cahaya murid Qin Yichen melirik. Wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Apakah Anda ingat kata-kata yang saya ucapkan kemarin? Itu bukan hanya dorongan murni, tapi masa depan yang sebenarnya. Suatu hari nanti, suku kita kemungkinan besar akan menghadapi musuh yang sangat kuat. Mereka yang ada bukanlah Sekte Abadi Shen Xiao, apalagi gerombolan alam. Karena itu, corak ras manusia tingkat tinggi di aula besar sedikit berubah. Dan angin 1000 mata indah salju bahkan lebih mengkhawatirkan. Tanpa alasan. Di Phoenix Clan, dia dan suaminya telah melihat bayangan langit. Aku harus memberitahumu bahwa kita memiliki peluang tipis untuk menang hari ini. Tapi tidak peduli seberapa kuat musuh kita harus menghadapi mereka bersama. Meskipun Qin Yichen tahu bahwa dia masih tidak jauh berbeda dengan semut dalam menghadapi keberadaan mengerikan yang mengubah langit dan bumi. Namun, sejak ujian leluhur Hao, Qin Yichen telah memicu kepercayaan diri dan keberanian yang tak tertandingi. Selain itu, Qin Yichen beberapa hari terakhir juga menjadi pertimbangan. Saat ini, ras manusia tampaknya makmur. Tetapi semakin makmur, semakin dekat dengan malapetaka, keluarga tidak dapat selalu tinggal di rumah kaca bunga yang dia lindungi. Beberapa hal, level tinggi dalam klan, juga perlu dipahami. Pada saat ini, Li Yuanba juga menarik napas dalam-dalam. Yang pertama membuka mulutnya dan berkata, "Bos, Anda hanya perlu memberitahu saya apa yang perlu dilakukan." Di aula, pembangkit tenaga listrik seperti Gong Keqing juga mengangguk, yang tampaknya membuat musuh kuat Qin Yichen Mut kuburan tidak mampu mengguncang persatuan ras manusia. Ya, Patriark,
Kamu dulu bekerja keras di luar. Sekarang, ini juga saatnya bagi kami tulang tua untuk berkontribusi. Keluarga saya selamat, dan suaminya bertanggung jawab. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, saya yakin kalian semua di sini, serta keluarga saya, akan menghadapi pertarungan bersama. Melihat jalur lampu pompa yang tegas, Qin Yichen merasa hangat. Kamu di sini. Qin ini sangat melegakan sukuku. Segera setelah itu, Qin Yichen menjadi sangat populer. Gosip jarang dibicarakan. Saya hanya mengatakan beberapa hal. Salah satunya adalah suku saya mencapai Dao Abadi. Raja Abadi sangat kuat. Anda seharusnya sudah mendengarnya. Jika keluargaku ingin menjadi kuat, maka kita harus memiliki Raja Abadi kita sendiri. Li Yuanba mengangguk berat. Poin ini, dia sangat tersentuh oleh banyak harta aneh yang telah mencapai puncak alam surga. Semakin dekat dia dengan belatung itu, semakin Li Yuanba rasakan. Sepotong antara langit dan bumi ini sepertinya kehilangan sesuatu, membuatnya sulit untuk melakukan tinjunya. Semakin cepat Anda menginjakkan kaki di Dao Abadi, semakin baik. Tetapi 10.000 benua telah merusak jalan. Dalam hal ini, saya bertanya kepada Kaisar yang mulia, tetapi saya tidak mendapatkan solusi yang layak. Meskipun ada beberapa metode yang bukan merupakan solusi, biayanya terlalu tinggi, dan juga merupakan obat untuk gejalanya. Selain itu, Qin Yichen kini memiliki solusi lain. Jalan 10.000 etnis di daratan tidak lengkap, tetapi benua etnis berbeda. Segera setelah itu, kulit Qin Yichen sedikit berubah, merenung lalu berkata, tapi sekarang, meskipun anjing tua klan Jie Jie Changyun ditakuti olehku, aku khawatir aku akan kembali ke Sekte Abadi. Dendam ini tidak akan berakhir dalam sehari, dan saya tidak akan yakin bahwa ke dunia luar. Setelah percakapan berbalik, Qin Yichen juga berkata, kamu tidak perlu khawatir. Di sisi lain dunia peperangan utara, Anda juga dapat membagi batas untuk kultivasi ras manusia kami. Saya akan membicarakannya dengan Yang Mulia, tapi kamu juga harus buru-buru kultivasi. Jangan sampai hari itu, wilayahnya punya, tapi kekuatan minimalnya pun tidak.